ajalku ditunda aja sesaat, sebentar aja tunda ya. Tuh mama meninggalnya jam 7 teh. Kata dia itu, ya Rob, tundalah jam 7:30. Kira-kira boleh tuh. Apa kata beliau? Kata seorang hamba itu, fa'asoddaqo wa aku minas sholihin, maka aku akan bersedekah. Ya Rob, tundalah jangan jam 7, mungkin jam 7:30. Berikan saya kesempatan. Kama teman-teman dari syarab dan darinya. Jika saya berhenti, summa inna akhir hadal umur alladhi huwa al-kibar ayyamurad al-insan fa'idot. Maka secara umum akhir umur kita ini, manusia ini, yang sepuh, sakit, meninggal. Itu secara akal. Hadal huwa al-ghalib kata Imam Al-Haddad. Ini memang luar biasa. Al-yamut min ghairi maradin, ada orang juga yang mati tanpa sakit. Wa dzalika nadir, dan itu adalah biasanya kebanyakannya kata beliau sakit dulu baru mati. Wa huwa manadar wa huwa manadati wa inna manadruhu binisbati ila walabati man yamutu an-maradin. Qala Hujjatul Islam fi asna'i kalami dzikrihi fil Ihya. Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin fil ihtizari min tulil amali wa nisyani qurbil ajal. Di dalam menjaga dari ngangan-ngangan atau panjang angan-angan dan lupanya manusia terhadap dekatnya ajal. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fa'in qultu fa'innal mauta fil aktsar la yakunu illa an mautin. Kebanyakan manusia mati memang kebanyakannya ada sebab sakit dulu. Itu namanya kebanyakan. Tapi kan tidak semua. Berarti potensi kecilnya ada orang tidak sakit tiba-tiba mati. Itu potensi itu. Saya punya teman kemarin habis maulid di rumah, kakak lama meninggal. Ya Allah, itu aja loh. Jadi jangan pernah kita itu merasa masih ada kesempatan ditunda-tunda, jangan. Setiap waktu ingat mati terus begitu. Kata guru saya, ilmu tertinggi adalah ilmu kematian. Ilmu tertinggi itu. Wallah ma yakunu fujatan, sedikit yang tiba-tiba. Jadi kata manusia ini lebih banyak apa sakit dulu, yang tiba-tiba sedikit. Fa'lam ketahuilah annal mauta qad yakunu fujatan. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwa kematian kadang-kadang datang tiba-tiba. Fa'in lam tamut fujatan fa'innal mauta la yakunu illa fujatan. Kalau engkau tidak meninggal dalam tiba-tiba, maka sesungguhnya sakit itu tidak ada yang tiba-tiba juga. Wa idza marita 'ajasta min 'anil a'mali shalihah zadul akhir. Kalau sudah sakit, kata Imam Al-Ghazali, ya kita benar-benar mengapain? Mau amal soleh berat, mau ke masjid berat, mau ngaji berat, pegang Quran berat. Kalau udah sakit, kata beliau, maka jangan nunggu sakit. Maksudnya jangan nunggu sakit kita mau obat, jangan nunggu sakit mau rajin ngaji, jangan nunggu sakit kita mau perbaiki diri. Jadi menunggu masuk sehat dimanfaatkan ya. Jadi 24 jam itu berapa persen waktu kita yang dimanfaatkan di dalam Tuhan? Ya, coba kita hitung misalnya
Kita hitung 24 jam itu kalau sholat, ya sholat itu paling kan satu sholat 5 menit. Kalau 5 kali 5 sama dengan 25 menit. Berarti sholat yang fardu menghabiskan waktu 25 menit dalam sehari semalam. Kalau dihitung dalam jumlah umur kita, rata-rata misalnya 60-63. Kalau nanti bentuk itu sama duga-duga saja, itu kurang lebih butuh waktu 1 tahun 1 bulan alias 13 bulan. Itu pun belum dipotong masa nakal, masa remaja, masa yang dulu ya masih berdono. Ya paling 7 bulan, waktunya kira-kira 7 bulan untuk menunaikan kewajiban sholat fardu dalam seumur hidup. Itu kira-kira sebenarnya kalau sama kata usia sibuk, siapa yang sibuk? Saya masih belum ada kesempatan, nggak bisa. Nggak bisa karena ajal itu, bisa karena sakit, kewajibannya juga bisa tiba-tiba. Nah, tambah itu, ya. Oleh karena itu, innal mauta haq, kematian itu pasti. Yang tidak pasti, bagaimana persiapan kita, bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-aqil, orang yang berakal adalah orang yang menyiapkan kematiannya sebelum tibanya mati. Itu orang berakal, kata Imam Syafi'i. Itu dunia ditumpuk, kalau dunia umpama sebagai bentuk kebutuhan, tapi kan tidak ada yang abadi, tidak ada yang abadi. Maka oleh karena itu diseimbangkan, diseimbangkan. Bagaimana caranya? Setiap hasil kasar yang kita dapat, sebagian ditasarrufkan, terutama yang wajib-wajib, mulai zakat malnya, zakat fitrahnya, apalagi ya sedekahnya dan lain sebagainya, supaya ada bagian yang menjadi nilai akhir, tidak semata-mata semuanya menjadi dunia. Karena penyakit terberat kita hidup di dunia itu adalah kita ini cinta sama dunia. Dari cinta melahirkan rakus, dari rakus melahirkan bakhil, sedangkan bakhil musuhnya Allah. Nah itu. Bagaimana cara menghilangkan bakhil? Guru saya mengajarkan minimal setiap bulan keluarkan sedekah sunnah, kalaupun cuma 1 beras 1 liter. Itu latihan agar menghilangkan bakhil. Dari begitu berkurang bakhilnya, mudah-mudahan rakusnya berkurang, mudah-mudahan cinta dunianya berkurang. Rasulullah SAW bahwa hubbud dunya rasul kulli khati'atin, cinta dunia merupakan pakar semua kesalahan. Nah itu orang lalai sholat apa sebab? Pasti urusan dunia. Lalai hutang apa urusan? Pasti urusan dunia. Apalagi alasan tidak zakat, alasan kebutuhan ini berpandang itu sebuah kewajiban, itu pasti ada rakus di amal dunia. Apalagi berantem, kebanyakannya urusan dunia. Ada ke orang berantem suami istri gara-gara rebutan anak bulan? Ada gak suami istri yang rebutan puasa Senin Kamis?
Ada nggak bertetangga urusan rebutan sodako? Nah, yang ada satu dekatan, satu jalan, ya Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Oleh karena itu umur yang singkat kita ini, kita bersama-sama menyiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alam dan ketahui anna qasrul amali wal iktsar min dzikril maut. Ketahuilah bahwa kecilnya anak-anak dan memperbanyak ingat kematian amrun qawlun fi wa matubun ilaih. Kurangin anak-anak maksudnya, waduh saya usia ini dulu begini, usia itu hari ini dulu begini, itu anak-anak. Sementara anak-anak itu adalah bagian daripada gangguan syaitan. Anak-anak kalau pengen bahagia Bapak Ibu, kurangin anak-anak. Bila perlu nggak usah punya cita-cita, karena cita-cita kadang-kadang menyakitkan. Yang penting kita bergerak, ikhtiar, pasrahkan semua. Mudah-mudahan apapun yang terjadi itu atas izin dan takdirnya Allah. Berencana boleh, tapi siap-siap dengan kecewanya. Boleh, jangan punya rencana plan A, plan B sampai Z silahkan. Tapi kalau nggak sesuai dengan rencana, jangan kecewa, karena Allah sudah mentakdirkan yang terbaik kepada kita. Itu maksud anak-anak ini. Syaitan itu Bang, pada ada setan makan orang langsung ada. Pernah nggak dalam sejarah syaitan makan manusia? Kagak ada. Tapi kalau manusia makan syaitan itu ada. Apa maksudnya? Dari anak-anak ini, dari bisikin, dia mampunya dari jiwa suki-suki sululinas. Dia hanya mampu bisikin, makan manusianya langsung nggak bisa setannya. Itu dari mana dia membisikin? Dari kesenangan orang itu. Contoh perempuan ini belum lebaran ini, hari ini udah tulis, nah baju model ini pada hadir mari sudah banyak bisa sampai kapan kan? Pak ini kan cuma setahun sekali kok, belum boleh mencari alasannya. Pak tetangga itu pada berkata abang Pak gimana nih Pak? Itu saya masuk. Oh siapa setan? Udah ajak lagi ke baru, ajak lagi ke mall, ajak lagi di situ. Itu hingga kadang-kadang dari anak-anak ini lahirlah berseteruan, ya Pak ya, lahirlah perdebatan, lahirlah pertengkaran dan sebagainya. Itu ya Allah, makanya paling hebat adalah yang bisa mengendalikan fikir dan alam fikir. Karena memang di sini ada lapotif namanya apa? Sebelah sini ini tempatnya nafsu, tempatnya nafsu, tempat nafsu ini. Makanya dalam teknik ada teknik fikir itu beberapa kisah di hati sini termasuk di sini. Itu nafsu. Nafsu itu dibisikin, maka di dalam waktu nafsu ya tidak ada pokoknya sumber nafsu. Makanya bahkan ngangen di sini kan, ngangen itu ngayal, ngangen mikir di sini. Maka bagaimana menurunkan itu? Salah satunya dengan puasa. Itu bisa menentukan. Salah satunya adalah dengan puasa. Baik. Jadi pikir kematian itu merupakan perkara yang dianjurkan. Wa natul amal wa nisyadil maut amrun makruh. Ngangan-ngangan dan lupa kematian perkara makruh, perkara yang tidak disenangi. Wa qad warada at-tahdhir anhu qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah.
Daunya Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, jangan kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian dan putra-putri kalian daripada zikir kepada Allah. Jangan ya, jangan. Memang kadang-kadang kehidupan yang luar biasa. Kalau kita tidak melibatkan Allah di dalam urusan, berat hidup itu, berat. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, selalu melibatkan Allah, bahwa kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya kematian saja, bersumber min Allah fillah ilallah wa ala Allah. Ya, kurang iman dari Allah kembali kepada Allah. Yang kadang-kadang kita sebenarnya sombong kepada Allah, merasa kita ini segalanya mampu, padahal kita masuk ke alam pikir kita sendiri saja ini bingung. Dan kalau pikir kita ini sebatas orang ke malam, tapi kalau alam pikir, siapa yang bisa menjalankan alam pikir? Hatta diri kita juga bingung. Menyelami dengannya berarti itu. Kalau kita tak minta tolong kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada turun nafsuku. Terus begitu muncul gerasan-gerasan orang baik, mohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari turun dan nafsu saya. Terus begitu. Semalam saya membahas, kemarin sore membahas kitabnya Imam Al-Ghazali. Itu seputar nafsu. Kata Imam Al-Ghazali adalah fa'inna nafsa asyadduha. Memang nafsu itu paling berat dan tantangan daripada syaitan, daripada dunia. Yang paling berat itu nafsu. Kenapa? Syaitan masih mungkin dibunuh, dihabisi, tapi nafsu gak bakal habis-habis. Kenapa? Karena nafsu itu adalah al-mautiyah, mati itu pemberian Tuhan kepada kita. Dua potensi di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu nafsu, takwa itu potensi malaikat di dalam tubuh kita. Nah, ini katanya pemberian nggak mungkin habis kecuali manusia yang sudah meninggal. Udah nggak bisa. Kalau syaitan di dalam Al-Quran dikatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya syaitan lemah, tapi tipu daya nafsu tak ada habis-habisnya. Kagak ada tanggal merah, kagak ada istilahnya. Tuh Ustaz, saya kok puasa jalan tapi amarah masih. Syaitan apa nafsu? Nafsu. Syaitan dia praktek itu dari katanya. Ustaz, saya mau puasa, cuma pengennya mau padat semuanya. Syaitan apa nafsu? Nafsu. Ustaz, saya puasa tapi pandangan mata saya lagi ngabuburit ke kemana-mana. Syaitan apa nafsu? Nafsu. Tuh ya Allah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau bukan karena nafsu, semua manusia ini ada di surganya Allah. Lalu apa hikmahnya Allah menciptakan nafsu? Itu adalah medan peperangan kita. Siapa pemenangnya akan mendapatkan pahala, siapa yang kalah akan mendapatkan siksa. Maka kita ini sebenarnya sedang berperang dengan diri kita masing-masing. Semuanya sama kita, termasuk yang baca kita sama. Sudah berperang, jangan merasa aman kita tidak bisa, tidak bisa. Saya kan udah sholat, iya. Saya sudah puasa, iya. Udah haji, ya udah. Tapi lengah sedikit, dibelokin sama nafsu. Alhamdulillah sama alhamdulillah. Saya setiap hari baca Quran, iya. Yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran. Gak bisa nafsu itu
Gak bisa kemudian kita merasa bangga dengan amal kita, gak bisa. Dipelesetin sedikit itu sudah, mudah-mudahan kita dibimbing mendapatkan taufik Allah. Amin Allahumma amin. Wa ma yaf'al dzalika wa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ini ejanya cocok ya. Ejam itu cocok ya. Oh cocok ya. Dikira-kira wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Wa anfiqu, dan infakkanlah oleh kalian mimma dari perkara razaqnakum yang telah kami rizkikan kepada kalian min qabli an ya'tiya ahadukum, sebelum datang kepada kalian al-maut, kematian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka di antara kita ada yang mengatakan, wahai Tuhanku, andaikan kau tunda akan ajalku, ditunda aja sesaat, sebentar aja tunda ya. Tuh mama meninggalnya jam 7 teh. Kata dia itu, ya Rob, tundalah jam 7:30. Kira-kira boleh tuh. Apa kata beliau? Kata seorang hamba itu, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, maka aku akan bersedekah. Ya Rob, tundalah jangan jam 7, mungkin jam 7:30. Berikan saya kesempatan buat bersedekah. Itu. Jadi sebelum model kebono, ya mari kita siapkan. Jangan nunggu zakat fitrah ada. Guru-guru kami luar biasa. Ada guru kami itu setiap bulan sedekah beras. Kalau diuangkan itu kira-kira 300 sampai 350 juta sedekah beras, ngasih makan orang kaya miskin. Itu jangan nunggu setahun sekali zakat fitrah. Itu jadi gimana ulama-ulama terdahulu itu mencukupkan. Bahkan yang sedang berangkat haji, berangkat umroh, sedang jalan-jalan, kalau ada yang kelaparan di sebelahnya itu hati-hati nanti di akhirat. Nanti yang banyak duitnya itu ditanya Allah, kalian yang sedang umroh, tenaga kalian ada nggak kurang, diminta pertanggungjawaban. Maka haji itu yang wajib cuma sekali. Tapi karena hari ini nunggu haji itu berapa tahun? 30 tahun. Kalau usianya udah 60, yang punya kesempatan umroh saja, mudah-mudahan umrohnya dinilai pahala haji. Dan kesempatannya susah sekali. Atau setidaknya adalah setiap Jumat, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa iddul fuqara wal masakin. Orang fakir miskin kayak kita ini ya, setiap minggu dan haji, setiap minggu dan haji. Termasuk kalau sudah haji, umroh wajib kan? Sunnah yang wajib itu cuma sekali. Jadi yang sudah haji, menurut guru kami, udah gak usah haji lagi, yang penting fardunya saja, kasih kesempatan kepada yang belum. Pokoknya saja. Jadi kalau pokoknya itu kira-kira hajinya karena panggilan Allah atau pengennya sendiri? Pengennya sendiri. Udah gak benar itu ya. Nafsu jalan, kelihatannya ibadah. Apalagi ada tetangga yang masih kelaparan, kan nggak tahu di kontrakan baik. Jadi sebelum haji, sebelum umroh, lihat sekitar dulu, ada nggak yang kekurangan makan. Pernah nggak dengar cerita Ibnu Mubarak nabung bertahun-tahun pengen berangkat haji, karena ada orang yang tidak makan, terus kemudian tabungannya diberikan semuanya kepada mereka yang tidak mempunyai kelaparan itu, ada jadi berangkat. Tapi apa? Beliau dapat mimpi, dapat isyarat lain bahwa diterimanya jamaah haji tahun ini karena barokahnya sampai
padahal jasadnya nggak sampai Makkah Madinah, tetapi menjadi syarat diterimanya ibadah jamaah yang lain pada waktu itu. Dan itu sampai hari ini. Boleh nanti dicek ya di kitab-kitab termasuk Ihya Ulumuddin hanya pernah mengisahkan tentang kisahnya Ibnu Mubarak itu. Jadi Ibnu Mubarak juga pernah berangkat haji. Allah takdirkan nyampe ada orang yang beragamakan, akhirnya diberikan sesuatu. Nah itu. Ya dan alhamdulillah asal adanya itikat baik berkat haji umroh itu insya Allah sudah baik. Dan kita juga harus melihat syarat dan hukumnya kanan kiri itu. Jangan cuma kebanyakan begitu depan Ka'bah kita selfie. Bukan itu saja, bukan. Ya bukan itu saja. Baik. Wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha. Allah tidak akan menunda seseorang jika ajalnya sudah tiba. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mengatakan, Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian berbuat. Intinya begini Pak ya, yang namanya kematian itu pasti, yang belum pasti berkali. Apalagi karena itu, mumpung kita diberikan banyak umur, masuk di bulan Ramadan tahun ini, maksimalkan ibadah kita Pak ya. Termasuk sholat tarawihnya, ibadah-ibadah sunnah Qur'annya. Lepas dari Ramadan, kebiasaan di bulan Ramadan jangan dilupakan. Bahwa kita sholat sunnahnya 23 di sini 12. Ya, di luar Ramadan enggak 12 rakaat. Ya nggak usah 12 lagi, ini witir. Sekarang malam witir, nabi yang 3 witir lah. Mampu. Jadi kan tidak. Yang misalnya bulan ini hantar bulan. Misalnya setelah Ramadan, ya nggak harus sebulan hatam, mau bisa 6 bulan hatam atau 1 tahun hatam itu udah penting banget. Bukan posisi apapun kita. Ini sebenarnya itu alasan Pak. Saya masih itu alasan itu Masya Allah. Saya punya guru, beliau pernah hatam di bulan Ramadan itu cuma 3-5 kali ya. Hatam Qurannya cuma 3-5 kali dalam bulan Ramadan. Ya Allah, kalau mau capek dia sih. Ya masa pakai handphone setengah jam bisa pakai Quran 15 menit aja. Nah, beberapa masuk kira-kira Pak ya. Mudah-mudahan tambah semangat seiring dengan taufik dari Allah kepada kita semuanya. Amin. Wabillahi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.